Beliau adalah saksi hidup, saksi sejarah yang merasakan langsung 4 agresi militer Israel ke Palestina, terutama di jalur Gaza dari tahun 2012, tahun 2014, tahun 2021 dan 2023. Kemudian aktivis beliau, YouTuber dan influencer yang selalu menyajikan konten-konten mendidik dan eksklusif langsung dari dalam wilayah jalur Gaza yang terblokade. Demikian secara singkat profil beliau. Karena waktu batasi kita, kepada beliau waktu semuanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'a ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما. Alhamdulillah yang saya hormati kepada para masyayikh, para ulama, para asatidz, wabil khusus Syekh Al-Mukarram Hafizahullah, Syekh Rashid Bashir. Semoga Allah menjaga dan selalu melindungi beliau dan segala keburukan. Syukran ala hadal istighfar dan pula khairah. Semoga sudah berkunjung ke rumah ayahanda kita semua di Solo. Waktu itu saat saya lagi sampai dakwah di Solo, kata tim saya ini dekat dengan rumahnya Syekh Bakar. Saya bilang langsung bergerak ke sana karena saya teringat selama saya 12 tahun di Gaza, 3 nama Indonesia yang paling sering disebut oleh warga Gaza itu, pertama Pak Soekarno, sudah pasti ya Soekarno, kedua Soeharto, ketiga Abu Bakar Bashir. Gitu kan? Orang kalau nanya saya gimana kabar Abu Bakar Bashir, sering sekali itu. Saya bilang kok Anda tahu? Ya itu viral itu. Bagi kami, mereka yang dimusuhi Amerika itu adalah sahabat kami. Jadi Masya Allah. Makanya sampaikan langsung ke beliau. Masya Allah, luar biasa. Nama beliau harus dijaga itu. Subhanallah. Para hadirin hadirat yang Allah muliakan, perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Husain. Saya asli orang Bogor, lahir di Bogor. Ayah saya almarhum Ustadz Haji Muslim, orang Garut. Ibunda saya orang Bandung. Jadi kami sekeluarga ahlu Sunda wal Jamaah. Alhamdulillah. Cerita saya sampai ke Gaza ini banyak menjadi pertanyaan masyarakat. Ada apa nih? Kenapa si Husain ini kok sampai ke Gaza? Ada apa di Gaza? Itu gimana ceritanya? Ada yang mengira saya ke Gaza karena sekedar misi kemanusiaan. Ada yang mengira saya karena jurnalis atau kuliah. Sebetulnya keberadaan saya di Gaza ini adalah visi misi seorang ayah, seorang ibu. Ayah saya, Masya Allah, jawara silat. Wah, ayah saya kalau sudah melawan para bandit itu gak pernah kalah ya. Tapi Masya Allah, ayah saya ini kehidupan bersosialnya benar-benar menunjukkan kesatria, seorang kesatria. Nggak gampang emosi, nggak gampang provokasi. Meskipun dia pernah jadi pimpinan Banser tahun 60-an, tapi beliau ini kalau sudah bermasyarakat nggak pernah gampang terpancing emosi. Sabar, terkenal sebagai orang yang sabar, orang yang humoris dan bijaksana. Maka wajar istri 2. Istri 2 ya saya. Anaknya 16. Alhamdulillah. Saya seumur saya banyak belajar dari bapak saya, meskipun beliau ini tidak menyampaikan secara verbal ke saya, tapi saya melihat pola hidupnya. Beliau ini nggak pernah marah, nggak pernah emosi. Kapan beliau marah? Kalau pulang dari sholat isya. Ini pengalaman saya masih kecil ya. Kalau beliau pulang dari sholat isya, nyetel televisi, muncul mukanya Ariel Sharon.
Ada saran ini adalah pernah notis saya sebelum Netanyahu, atau muncul mukanya George W. Bush, itu marahnya luar biasa ayah saya itu. Baru kelihatan itu emosinya, kelihatan itu gerak itu gemetak gitu rasanya. Mulai keluar kata-kata mutiara itu. Apa yang saya pelajari dari ayah saya? Ayah saya ini punya prinsip sederhana. Kalau ada tetangga yang menggunjing, memfitnah, menghina, ayah saya tenang sekali. Jawabannya apa? Kenapa kami anak-anaknya? Mereka mah fulan tetangga kita, sesama muslim, bukan musuh kita, gak pantas kita musuhin. Begitu. Sederhana itu. Jadi hidup itu tenang. Tapi kalau sudah melihat itu Zionis itu marahnya luar biasa. Bila itu dengan pesan kepada kami bahwa inilah musuh-musuhnya. Dan masyarakat terbesar umat Islam hari ini kita gampang terprovokasi, betul ya? Kita ini sesama muslim itu gampang masa memusuhi loh. Beda mazhab musuhan, satu mazhab beda ormas musuhan, satu ormas beda partai musuhan lagi. Jadi kita banyak memporsir tenaga kita untuk memusuhi mereka yang tidak pantas kita musuhi, sampai kita lupa musuh kita semuanya sebelah sana itu Zionis itu. Dan itu dipelihara oleh Zionis. Jadi kita malah dipecah-pecah sedemikian rupa sampai kita lupa visi-visi kita itu. Alhamdulillah, ayah saya menjaga anak-anaknya itu untuk tidak lupa visi-visi. Maka impian beliau memang agar salah satu dari darah dagingnya bisa berkhidmat, bisa menjadi pelayan di Palestina ini, bisa ikut berkontribusi mengembalikan Baitul Maqdis, menunaikan sebuah amanat yang sedang dikhianati oleh kita berjamaah, amanat menjaga Baitul Maqdis. Alhamdulillah, kehidupan saya juga seperti antum nih para santri-santri. Saya ini murni anak santri, lahir di pesantren. Jadi ayah saya hijrah dari Lampung ke Cilengsi tahun 84 membuka pesantren di sana, namanya Al-Fatah, Cilengsi Bogor. MIMTS emak saya anak pesantren. Setelah selesai dari pesantren, saya kuliahnya jurnalistik, komunikasi penyiaran Islam. Ada kisah menarik Pak. Jadi saya sejak kecil memang saya ditanamkan tidak hanya oleh ayah saya tapi oleh guru-guru saya di pondok itu ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis tentang Baitul Maqdis. Memang kami sudah dicetak, inilah visi-visi kalian, inilah prioritas kalian ke depan. Jadi ketika dunia baru bicara tentang Baitul Maqdis tahun-tahun ini, kita tahun 2004, itu sudah 20 tahun lalu. Pondok kami sudah menabuh genderang namanya Ghazwah Fathul Aqsa, perang pembebasan Baitul Maqdis Al-Masjidil Aqsa. Dan 2004 saya masih kelas 1 aliyah. Ada satu momen tahun 2000, seingat saya, tidak lama ingatan saya. Tahun 2000, usia saya 12 tahun, ada seorang jurnalis datang ke masjid kecil di kampung kami. Ini orang Mesir, dia jurnalis Al Jazeera. Dia bicara di podium. Dia bilang, dunia ini ibarat seekor burung, ada sayap kanan, ada sayap kiri, dan Palestina itu jantung burung itu. Barang siapa kuasai Palestina, maka dia kuasai dunia. Sesimpel itu. Kemudian dia mulai memperlihatkan video-video, foto-foto tentang intifada, pemantaian Syarul Al-Syatillah, pemantaian di Gaza, berbagai pemandangan yang membuat saya semakin marah, semakin emosi saat itu. Hari itu saya berdoa, ya Allah, izinkan saya berjuang di Palestina. Tapi saya tahu diri, Pak. Ayah saya bukan orang yang berada. Ayah saya anaknya 16, pemasukan tak tetap, tukang kayu. Ayah saya tukang kayu, itu kerja sampingan. Biasanya beliau misi kajian di masjid desa kampung-kampung. Jadi nggak punya pemasukan tetap. Dan saya, impian saya pengen berjuang di Palestina itu saya sadar nggak mungkin mengandalkan finansial orang tua saya. Maka hari itu saya berazam, ya Allah, mulai hari ini saya berjanji saya akan membagi buta belajar bahasa Arab. Saya akan mati-matian belajar bahasa Inggris. Saya akan berusaha menghafal Quran. Saya harus bisa azan. Itu pemikiran
poros saya saat itu. Saya berpikir kalau saya punya 4 skill ini, bahasa Arab, bahasa Inggris, Al-Quran, dan bisa azan, insya Allah saya bisa survive, saya bisa bertahan dimanapun saya terdampar suatu hari nanti. Itu yang saya kejar sejak saya kecil. Karena saya berusaha memantaskan diri saya nggak mungkin ke Gaza tanpa memiliki skill. Maka saya kejar itu semua. Alhamdulillah, Ibtidaiyah selesai, lewat MTS selesai, Aliyah selesai, 12 tahun. Untuk bahasa Arab saya pas lulus itu, Masya Allah, hancur. Gak bisa saya baca kitab gundul itu. Ya ada pak saya gundul tuh mau baca itu. Enggak, karena saya kalau saya ujian non-sorof itu saya paling tinggi. Saya itu hafal jurumnya itu saya kelas 4 MI itu. Tapi hafal itu hafal kayak robot, gak paham isinya gitu. Itu kesalahan kurikulum itu. Ya, bahasa Inggris saya juga belepotan, hafalan saya juga gak banyak saya itu. Saya frustasi saya. Ini saya share ini untuk kita di bawahnya ya. 12 tahun saya mondok, saya merenung ini di mana letak kesalahan saya ini, di mana errornya. Saya mulai survei kecil-kecilan, saya bertemu teman-teman saya dalam satu momen alumni. Saya nanya ke teman-teman saya itu, akhi, mufti, kita kan mondok baru nih, belasan tahun. Apa yang sudah Anda dapat selama 12 tahun? Jawaban teman-teman saya banyak bilang, oh banyak. Ayo saya hitung. Kita jadi bisa membaca, mantap. 2, apa lagi? Kita belajar dan kita bisa berhitung, luar biasa. 3, apa lagi? Sekarang saya jadi bisa menulis, oke, keren. 4, apa lagi? Sampai poin 4 itu berhenti. Serius itu? Saya tanya, gimana bahasa Arab Anda? Waduh, hancur. Bahasa Inggris? Gak tahuan. Hafalan berapa banyak? Aduh, jangan tanya deh. Gimana dengan rumus fisika yang kita pelajari bertahun-tahun? Masih ada nyangkut? Hilang. Rumus matematika, matriks, rumus geometrik dan sintakos, gak ada. Kimia, saya bilang, kimia, ayo. Tabel periodik itu, ada yang masih nyangkut? Gak ada. Jadi kita 12 tahun cuma menguasai 3 hari itu, baca, tulis, berhitung. Ini yang saya katakan. Sekarang saya baru sadar, ternyata yang pertempuran kita antara Zionis ini tidak dimulai di atas medan perang, tapi dimulai dari kita mencetak generasi di situ. Dulu waktu saya masih sekolah, itu saya masih menggunakan kurikulum Yahudi. Saya MTS MA Aliyah itu dipaksa mempelajari kimia sampai ke dalam-dalamnya itu. Dipaksa mempelajari fisika sampai ke dalam-dalamnya, matematika. Yang itu sama sekali tidak berguna ketika saya lulus itu. Saya dipaksa untuk mempelajari apa? Sejarah manusia purba. Astagfirullahaladzim. Ini sekarang sudah nggak ada belajar ini ya? Jangan-jangan masih ada di SMP SMA ini. Masih ada. Ya Allah, saya bilang. Jadi memang kurikulum hari ini itu memang didesain untuk membodohi masyarakat Indonesia. Buang-buang waktu, buang tenaga, buang energi. Orang tua kita terpaksa harus banting tulang untuk membayar sampai yang nggak murah. Ujung-ujungnya jangan ambil kata-kata saya subjektif. Coba yang antum yang punya anak lulusan SMA atau Aliyah, tes di rumah itu. Bahasa apa? Jangan bahasa Arabnya, Al-Qurannya belepotan. Tajuknya itu hancur-hancuran, nggak punya apa. Bagaimana kita bisa mengharapkan generasi yang sholat ini muncul dari generasi kita kalau tidak dimulai dari pendidikan hari ini? Saya pernah itu berdiskusi dengan salah seorang mudir. Saya bilang, Ustaz, aku nggak tahu Ustaz, ini kurikulum yang membodohi Ustaz, kenapa masih dipertahankan? Apa jawaban dia? Ustaz, kalau saya tidak menggunakan kurikulum ini, kami tidak dapat kucuran dana bos. Ya kan gitu ya saya? Ya Allah, saya bilang, jadi kalian mementingkan perut-perut guru-guru itu dengan mengorbankan masa depan anak-anak kalian. Itulah lingkaran setan itu. Ada lagi ketika saya dilaku, dikomentari oleh salah seorang guru kimia. Ustaz, saya guru kimia, saya nggak setuju dengan kata-kata antum. Kita tetap membutuhkan ahli kimia, ilmuwan kimia yang hafal Quran. Wih, keren. Saya bilang, Pak, ketika saya mengkritisi kurikulum ini bukan hanya di level sekolah, tapi di kampus yang saya kritisi lebih parah itu. Ilmuwan muslim terdahulu itu mereka belajar kimia, fisika, matematika bukan untuk ngajar lagi,
Tapi untuk menemukan penemuan-penemuan diterapkan di teknologi hari itu. Mereka buat buku, akhirnya dipelajari di kampus-kampus, tapi bukan itu tujuan utamanya. Lah kita hari ini mahasiswa ambil jurusan kimia 6 tahun kuliah. Kalau kedokteran itu 6 tahun lebih, kalau kimia 4 tahun ya kurang lebih. Itu tujuannya apa? Untuk ngajar di kelas. Jadi nggak ada prakteknya, teori semua itu. Saya bukan tidak setuju dengan ilmu dunia, setuju, tapi jangan diajarkan ketika kita masih usia 14 atau 12 tahun. Sia-sia itu. Karena nanti antum belajar kimia lagi di kampus, itu dari nol lagi tuh, karena kaitan dengan pelajaran kimia di sekolah itu. Sama belajar biologi juga sama. Maka saya marah, ya Allah saya bilang. Tapi saya nggak pesimis. Selesai dari Aliyah, saya berpikir kalaupun suatu hari nanti saya akan ke Palestina, saya paling tidak harus punya kemampuan mengolah informasi yang bagus. Maka saya memilih jurnalistik sebagai mata kuliah saya saat itu. Saya pilih itu. Saya alhamdulillah 2006 lulus itu saya nilai gede. Ya jadi kalau saya mau daftar di UGM ya atau di UI, insya Allah nggak lulus. Nggak, saya nggak pernah nyoba sebenarnya. Tapi saya kuliah di atas sekolah tinggi biasa itu. Itu Pak, harusnya programnya 4 tahun S1 itu. Alhamdulillah 2 tahun selesai saya. Ya, menyelesaikan diri. Saya nggak betah lama-lama kuliah itu. Setelah saya belajar ternyata untuk menulis sebuah berita nggak sulit-sulit banget, cuma 5 1 H. What, why, who, where, when, dan how, gitu kan? Ada induk berita, ada yang diterbalik, ada feature, ada straight news lah. Udahlah, cukup saja. Tapi saya bukan keluar dari kampus untuk nganggur, bukan. Karena hari itu saya mendengar ada satu pesantren Salafiyah, bukan Salafiyah, pesantren Salafiyah di Demak, Meranggen, itu membuka pendaftaran untuk mempelajari ilmu alat, mantik, balaghah, nahwu. Saya bilang, ini dia yang saya cari-cari itu bilang. Saya tinggalkan kampus saya itu, saya naik kereta dari Bogor sampai ke Meranggen, Demak. Alhamdulillah, di situ saya pertama kali merasakan nikmatnya belajar. Ya Allah. Wah, saya benar-benar rakus di situ. Saya udah kayak orang kesurupan belajar itu. Nikmat itu harusnya 2 tahun programnya itu. Tapi 11 bulan saya sudah selesai, alhamdulillah. Menyelesaikan diri. Tapi saya alhamdulillah itu kalau berangkat, mungkin ya pastilah karena berkah dari guru saya almarhum Ustaz namanya Kiai Haji Fadil Al-Siraj. Masya Allah, ya, beliau karamah luar biasa. Saya teringat waktu saya mondok itu, kami itu di pondok itu belajar cuma 2 jam per hari itu kan, cuma 3 jam per hari, dan seringkali kiai saya itu bilang, anak-anak, kiai harus ke Jakarta 2 minggu. Kalau ditinggal, tugas kalian hanya menyalin misalnya warokok itu kitab fikih gitu ya, atau menyalin kita ke mundur itu. Jadi kami belajar cuma 2 jam 3 jam per hari, sering tinggal. Terus saya ngapain kita? Ngecor, iya nembok, ngangkul itu kegiatan kita. Tapi disitulah berkahnya ternyata yang saya belajar jangan lama-lama. Al-Masoli dibanyakin. Hari ini kan kita belajarnya dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Al-Masolenya nggak ada, sulit masuk kepala itu. Itu 11 bulan saya jadi ngelotok itu belajar gitu. Sampai ketika saya kuliah di Gaza, di kampus paling ternama namanya Al-Jami'ah Islamiyah Gaza tahun 2012. Kampus kami ini itu posisinya ranking kampus terbaik kedua seluruh Jazirah Arab. Jadi mengalahkan kampus-kampus di Saudi Arabia, di Qatar, Kuwait. Memang orang Gaza ini saya kira dulu itu orang terbelakang loh. Ketika saya baru di Indonesia mau ke sana ya, sampai Gaza saya kaget ternyata orang Gaza ini orang-orang yang rakus akan ilmu, orang-orang yang ambisius untuk belajar itu. Masya Allah, kampusnya keren, mewah dibandingkan Al-Azhar ya, tahun 2013 saya ke Al-Azhar, Mesir. Ya Allah, sepupu saya subuh-subuh sudah bangun, mau kemana saya bilang, ini mau ngantri jam segini. Saya lihat di Al-Azhar Mesir itu ternyata registrasi itu masih pakai tangan, nggak ada komputer. Jadi ngantri itu berjam-jam tuh dari subuh itu. Kalau di Gaza hari itu tahun 2011 itu sudah tap.
sudah pakai apa, komputerisasi itu luar biasa ya. Ini kampus yang melahirkan banyak tokoh-tokoh besar, diantaranya kalau untuk tahu Subhanallah itu lulusan kampus ini. Kalau ada juga Abu Ubaidah Al-Qassam itu lulusan kampus ini, itu senior saya di kampus itu. Jadi bukan kampus kaleng-kaleng. Ini pengalaman pribadi saya. Di semester awal ada mata kuliah namanya An-Nahwu Al-Arabi. Ini mata kuliah Nahwu Sharaf untuk orang Arab. Sudah bukan lagi untuk anak pondok nih. Di ruang itu hanya ada satu orang non Arab. Saya bilang ada 100 lebih itu mahasiswa lokal Gaza itu. Dalam ujian semester di mata kuliah Nahwu Arabi, kaget saya ketika diumumkan oleh Dr. Basit Al-Babili, guru kami. Dia bilang memalukan sekali, dari semua mahasiswa nggak ada yang tidak sempurna kecuali 2 orang, diantaranya Muhammad Hussein dari Indonesia. Itu buah dari saya mondok di Meranggen tuh 11 bulan. Nikmat belajar Nahwu itu. Jadi kita bisa menyelam samudra lautan Al-Quran itu ya Allah ya. Kita nggak bisa nggak afdol dilekatkan nama Ustadz itu kalau nggak paham Nahwu itu. Disitulah kunci untuk kita membongkar hikmah dalam Al-Quran. Hari ini ya Allah ya, anak-anak pondok ini ada bahkan sudah jadi level ustaz ya, ilmunya belum seberapa sudah berani mengomentari syekh yang sudah pengalaman di bidang Al-Quran. Karena setelah dikritik ini nggak paham Nahwu Sharaf ini yang komentari ini gitu. Ini banyak kesalahan kita ini, kurang memperhatikan sisi ini. Nah, 11 bulan saya di Meranggen, di Pondok Meranggen, saya baru sadar ternyata nggak semua yang jago kitab kuning itu pandai bahasa Arab percakapan. Betul saja. Orang jago baca kitab kuning itu enggak jaminan dia jago muhadasah. Itu sangat sekali itu. Saya bilang saya belum siap ini. Makanya saya dari Pondok Meranggen saya mondok lagi di Tebet namanya EQC Ar-Rahman Quranic College, Ma'had Ar-Rahman Al-Quran, didirikan oleh Ustaz Bakhtiar Nasir saat itu. Saya ini alumni pertama Ustaz Bakhtiar Nasir. Sekarang pindah di Megamendung pondoknya. Di situ saya belajar lagi, mondok lagi, belajar percakapan bahasa Arab, percakapan Al-Quran lagi, syariah saya pelajari lagi, tadabbur Al-Quran saya pelajari lagi. Itu harusnya 4 tahun programnya, S1. Alhamdulillah 2 tahun selesai. Ya, menyelesaikan diri. Betul. Karena saya ada panggilan ke Gaza. Nah, di sini uniknya. Bayangkan, saya berdoa pada Allah tahun 2010 baru terijabah doa saya. Saat itu ada satu konvoy kemanusiaan namanya Asia to Gaza. 120 lebih aktivis kemanusiaan dari berbagai negara itu berkumpul di India, di New Delhi untuk melakukan konvoy darat menembus blok ke Gaza. Kabar itu sampai ke telinga ustadz kami, para ustadz asal kami di Cilengsi itu, apakah yang di Cilengsi Bogor. Akhirnya diputuskanlah, karena kita memang concernnya itu praktis, diputuskanlah kita akan kirim 5 perwakilan kami. Ada yang 2 orang engineer dikirim, 1 orang driver, 1 orang ustadz. Nah, anak muda kepada perwakilannya nih. Semua mata tertuju pada ayah saya, Ustaz Haji Muslim. Panjenengan ini kan anaknya akik sangat 16. Satulah wakafin ke Gaza. Senang sekali ayah saya. Siap. Ayah saya datang ke saya siap dikirim ke Gaza. Siap, saya bilang. Karena itu impian saya kecil tuh. Saya belajar dari pondok ke pondok ini enggak, mohon maaf ya, bukan yang salah ya, enggak salah, tapi saya enggak pernah kepikiran selesai pondok entah saya mau kuliah di luar, kemudian balik lagi ke Indonesia, bangun pondok yang besar, nikahin salah satu santriwati yang cantik gitu ya misalnya, ya, terus hidup mapan, itu bagus, nggak masalah. Cuman kalau saya pribadi, pokoknya saya belajar ini untuk mempersiapkan diri, memantaskan diri kalau suatu nanti Allah panggil saya ke Gaza. Itu sejak kecil. Alhamdulillah, buah kesabaran itu berbuah 2010. Dan saat itu karena ayah saya gak bisa memberangkatkan saya dengan uangnya, akhirnya satu kampung Pak, itu para patungan itu untuk memberangkatkan saya ke Gaza 2010. 2011 saya tiba di Gaza tanggal 5 Januari. Sampai sana saya direkrut, saya dan teman-teman Indonesia direkrut oleh Mercy untuk bangun rumah sakit Indonesia. Alhamdulillah, saya juga kuliah juga di Gaza. Yang saya ceritakan ya, kampusnya luar biasa itu. Ini saya mau kasih gambaran betapa
rakusnya orang Gaza dalam ilmu. Saya pernah suatu hari ngobrol dengan salah seorang penjaga gerbang kampus, orang tua itu pakai satpam. Ngobrol penjaga, saya bilang, ini kok bapak ini kok penjaga gerbang tapi saya luas dalam hati saya. Kayaknya semua tahu, saya bilang. Setelah ngobrol, apa dia bilang? Maksud saya, tolong doakan saya lagi menyelesaikan disertasi saya. Ternyata seorang penjaga gerbang itu juga mahasiswa S3. Satpam itu sudah S3. Jadi saya pernah melihat itu di sosial media, ada salah seorang ustadz di Indonesia. Itu kalau doakan orang Gaza, dia bilang orang Palestina itu orang yang bodoh. Ada yang pernah dengar itu? Tak berpendidikan, paling tinggi itu jadi pembantu. Dia orang sok tahu banget. Ini tenaga Gaza ya. Suatu hari saya pernah sholat subuh nih, naik mobil mau ke masjid. Ada kakek-kakek di jalan tergopong-gopong. Saya angkut, naik sama saya bareng-bareng. Naik, kakek itu curhat ke saya, kakek itu. Alhamdulillah hari ini saya dapat kabar dari anak saya di luar negeri. Dia baru selesai S3. Saya bilang, oh wajar lah S3 ya, luar negeri. Dia apa dia bilang? Dengan begitu anak saya punya 3 S3. Triple PhD. Itu banyak di Gaza di sini tuh. Maka sekarang ini setelah 7 Oktober itu Gaza dibombardir, yang ditarget itu apa? Kampus dan para rektor. Sudah 5 rektor dibunuh di Gaza. 100 profesor dibunuh di Gaza sejak 7 Oktober sampai hari ini. Itu Gaza itu. Orang-orang jenius. Kebalikan, selama ini kita dicuci otak kita, katanya orang Yahudi orang jenius. Bohong. Nggak benar itu. Para kawan-kawan Palestina di Israel itu kalau mereka kuliah jarak jauh, itu ketika ujian ini pengalaman nyata dari dosen saya, namanya Ahmad Al-Falid. Dia di penjara 2 tahun di Israel. Dia menyelesaikan S1 S2 di Israel. Dia bangun pulang dari penjara dalam ketongkeran tawanan tahun 2011. Ya, dia membuka sebuah markas pusat pendidikan namanya Nafhah Center tadi itu. Di situ saya kuliah lagi tuh. Selesai S1 syariah itu untuk pertama kali saya kuliah selesai itu di Gaza itu. Satu syariah. Makanya saya namanya Muhammad Hussein LC, lulusan Cilengsi. LC itu dari Gaza dapatnya. Saya kuliah lagi diploma, di saya unik, Asy'un al-Israiliyah. Kalau dia terjemahkan urusan keisraelan. Di situ saya mempelajari Israel dari segala dimensinya. Sejarah, budaya, sosial, politik, finansial, ekonomi, militer saya pelajari. Sampai saya juga mempelajari bahasa Ibrani. Anime David Albrin tuh, saya bisa belajar Ibrani, bahasa Ibrani sekarang. Mondok apa bukan? Mondok kuliah di situ. Dia cerita, guru saya cerita. Saya itu kalau ujian itu bisa berbahasa itu. Jawaban saya itu sama al-sipir, tentara sipir Israel. Jadi mereka sama-sama kuliah di tempat yang sama gitu ya. Tawanan dan sipir itu bisa berbahasa itu. Conteklah mereka. Itu pun hasilnya masih kalah dengan sipir itu. Itu yang jangan kalau bicara Yahudi, kita banyak tercuci otak kita. Tahun 1978 itu ada satu profesor Yahudi namanya Michael Hart, ya. Itu menulis satu buku. Jadi saya mau membicarakan culasnya dan bejatnya Yahudi dalam segi intelektual. Dia menulis satu buku judulnya The 100 The Most Influential People. Tahu begitu ya? 100 tokoh paling berpengaruh. Ingat siapa nomor satunya? Nabi Muhammad. Itu sampai sekarang itu masih dibicarakan di mimbar-mimbar. Lihatlah bagaimana orang Yahudi ini mengakui, gitu kan, kehebatan seorang Muhammad dimasukkan ke kursi nomor 1 gitu. Yang kita tidak tahu, karena kita hanya malas baca, Pak. Kita udah sering malas baca, ngelihat covernya doang, ngelihat daftar isi doang. Kita nggak mau baca itu. Itu penghinaan. Buku itu dikeluarkan itu untuk menghina umat Islam. Kok bisa? Siapa isinya orang di buku itu? Apa daftar isinya? Itu pembunuh semua itu. Hitler dalamnya, Mao Zedong pembantai di situ, Joseph Stalin, Mussolini, itu orang penjahat semua itu. Dikumpulin dalam satu buku. Terus apa siapa? Kita bangga loh. Jadi kita dipermainkan selama ini. Masa kita mau lagi kita masukkan satu nafsu dengan para pembunuh pembantai itu? Itulah
Kita ke Yahudi dan kita jangan mau percaya Yahudi itu orang cerdas, enggak. Mereka kalau